Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Dasehra. Dasehra adalah film aksi berbahasa Hindi-India dirilis tahun 2018 yang disutradarai oleh Manish Vatsalya. Film ini dibintangi oleh Neil Nitin Mukesh yang berperan sebagai Rudra, Tina Desai sebagai Aditi Singh atau istri Rudra, Manish Vatsalya sebagai Shankar, Govind Nambelu sebagai Prasadilal atau Perdana Menteri. Tanpa berlama-lama, sejajarkan barisan, siapkan kopi, pakai headset, mari kita bahas alur ceritanya. Film diawali dengan seorang polisi sedang menghadang iring-iringan penjahat dan berniat melakukan penangkapan. Pergelutan pun terjadi dengan tidak seimbang di mana Rudra hanya seorang diri sementara penjahat itu terlihat banyakan atau lobaan. Dengan segala keberanian tingkat dewa, Rudra tak gentar melawan semua penjahat dan menghabisi semuanya, termasuk pimpinan penjahat tersebut. Di kantor polisi, Rudra dimarahi ibu Kapolsek yang tak lain istrinya sendiri karena melakukan penembakan dan tidak mematuhi instruksi Kapolsek yang tadinya hanya menangkap saja, bukannya menghabisi penjahat tersebut. Sepulang dari kantor, Aditi meminta maaf kepada Rudra setelah apa yang terjadi di kantor tadi siang. Di keesokan hari, polisi menerima kabar dari warga bahwa ada kasus bunuh diri massal yang dilakukan oleh beberapa mahasiswi dan salah satu rektor di kampus tersebut. Terlihat ada yang janggal dan dilihat dari bukti-bukti di tempat kejadian perkara, polisi meyakini bahwa ini bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan. Aditi pun meminta keterangan dari pihak keluarga korban untuk memeriksa lebih lanjut perkara yang sebenarnya. Sementara itu, Rudra terlihat sibuk memeriksa barang bukti yang bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata di balik kasus ini ada seorang perempuan yang berhasil selamat dari percobaan bunuh diri atau pembunuhan itu, guys. Rudra pun ditelepon sama perawat bahwa seorang yang selamat itu telah siuman atau telah selamat dan tidak tewas. Hal tak terduga, ada polisi korup yang membocorkan rahasia Rudra ke Sungkar yang tak lain adalah sepupu Pak Menteri. Tak menunggu lama, Sungkar pun langsung ke rumah sakit untuk menemui mahasiswa yang selamat itu untuk membunuhnya supaya tidak menjadi saksi dari kasus ini. Untung saja di sana ada Rudra yang berhasil menyelamatkan gadis itu dan pergelutan pun terjadi. Sungkar pun kalah lalu kabur terbirit-birit supaya tidak ditangkap. Kabur lain langkah 1000. Rudra pun berinisiatif memindahkan gadis saksi tersebut ke rumahnya. Sementara itu Aditi dipanggil oleh Pak Menteri agar tidak melanjutkan kasus itu. Wah, ketahuan nih guys, ada titik terang siapa sebenarnya di balik kejadian pembunuhan ini. Ternyata ada Pak Menteri cabul dan Aditi pun diancam. Dan benar saja,
Tak berselang lama, ada segerombolan preman yang dipimpin oleh Sungkar merangsak masuk ke rumah Rudra, tidak lain tidak bukan bermaksud membunuh Rudra dan Aditi. Perperangan pun terjadi, tembak-menembak tanpa batas. Dan kelihayan dan keahlian yang mumpuni dalam hal tembak-menembak, Rudra dan Aditi mampu melumpuhkan satu persatu penjahat tersebut. Bahkan kedok sang polisi korup pun ketahuan oleh Rudra, dan tak segan Rudra menembak mati polisi korup tersebut. Esok harinya, Rudra ditelepon oleh perawat bahwa sang gadis saksi sudah siuman. Rudra pun bergegas berangkat ke lokasi rumahnya untuk mengobrol dan memintai keterangan atas apa yang terjadi sebenarnya. Di sisi lain, Aditi sedang rapat untuk penjagaan atas Perdana Menteri yang akan melaksanakan kampanye di suatu daerah. Kembali ke Rudra dan saksi gadis itu yang bernama Puja, pelan tapi pasti membeberkan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja, di situ ada pembunuhan dan di balik kasus itu ada perselingkuhan antara Perdana Menteri dan salah satu mahasiswa yang bernama Sindu, yang tidak lain adalah teman Puja itu sendiri. Lanjut cerita, di awal kejadian pembunuhan itu, Sungkar mendatangi rumah Puja atau menemui ibu Puja yang tak lain rektor universitas itu. Tujuannya untuk diberikan ke Perdana Menteri dan dijadikan sebagai budak pemuas nafsu bejat Perdana Menteri busuk itu. Ibu Puja pun menolak dan tidak mau dan mengancam akan menyebarkan foto-foto selingkuh antara Perdana Menteri dengan Sindu mahasiswinya. Sungkar pun tidak menerima lalu membunuh ibu Puja. Puja pun lari ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, sekaligus melaporkan ke teman-temannya apa yang sudah terjadi pada ibunya. Dan tiba-tiba Puja pun dipukul oleh Sungkar dari belakang. Sindu dan teman-temannya dipaksa untuk menyerahkan bukti-bukti selingkuh berupa foto dan video yang disembunyikan di prestis Sindu. Mereka mengancam kalau tidak diberikan mereka akan semua akan dibunuh. Benar saja, mereka semua dibunuh, guys. Setelah Puja menceritakan semuanya, Rudra pun berniat mengamankan bukti berupa flash disk yang disembunyikan di liontin milik Sindu. Di scene selanjutnya menunjukkan Aditi sedang bergegas atau berangkat ke lokasi kampanye Perdana Menteri dengan maksud melakukan pengawalan di acara kampanye tersebut. Sedangkan di sisi lain memperlihatkan Rudra berhasil mengamankan flash disk yang menjadi barang bukti selingkuh antara Perdana Menteri dengan mahasiswi yang bernama Sindu. Rudra pun mencoba menghubungi Aditi untuk memberitahu bahwa barang bukti sudah ditemukan. Namun entah kenapa koneksi jaringan telepon saat itu tidak bisa terhubung. Rudra pun langsung menyusul ke lokasi kampanye Perdana Menteri untuk menemui Aditi.
Di tengah-tengah kampanye terjadi keributan di mana ada salah seorang warga meneriakkan bahwa Pak Perdana Menteri harus lengser atau turun dari jabatannya. Kekacauan pun terjadi saat pengawal menteri yang notabene preman meringkus orang yang menghina menteri tersebut. Di sini Aditi berniat mengamankan situasi supaya aman dan terkendali. Namun tanpa diduga, Aditi malah ditusuk hingga tewas oleh preman pengawal menteri tersebut. Apa mau dikata, Rudra datang terlambat dan tidak bisa mencegah kematian istri yang dicintainya. Dengan rasa campur aduk antara sedih dan marah, Rudra berniat membalaskan dendam atas kematian istrinya tersebut. Di markas polisi, komisaris polisi menyerahkan wewenang penuh kepada Rudra untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang melibatkan Perdana Menteri dengan antek-anteknya. Penangkapan pun dimulai. Semua preman diringkus satu persatu tanpa terkecuali. Di scene berikutnya, Rudra mendatangi markas persembunyian Sungkar dan anak buahnya. Tanpa ragu, Rudra pun menghajar semua para preman tanpa ampun. Dengan amarah yang memuncak, Rudra pun menghabisi Sungkar tanpa belas kasihan. Sungkar pun tewas dan fokus dendam tinggal ke satu orang lagi, yaitu Perdana Menteri. Di tengah acara perayaan tahun baru,
Rudra mencoba masuk ke bawah panggung dengan maksud mencari celah untuk meringkus menteri. Drama pun di sini terjadi, guys. Dan seorang Perdana Menteri berhasil diringkus oleh seorang polisi yang bernama Rudra. Dengan sedikit bertele-tele, Rudra mencoba mengeluarkan isi hatinya, rasa sedih dan amarah yang berkecamuk di dalam dadanya. Tanpa ampun, Rudra pun langsung mengeksekusi Perdana Menteri dan dendam pun terbalas. Mamam, tah menteri, mamam. Tamat. Terima kasih sudah menonton.